Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sulastri dari Mars 7 ingin memaparkan literatur review yang berjudul Dampak Penerapan Good Governance Terhadap Kepuasan Pasien, di mana kepuasan pasien merupakan salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan yang menjamin kesuksesan atau keberlangsungan suatu rumah sakit, karena rumah sakit selalu berupaya memenuhi berbagai tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Salah satunya menerapkan tata kelola atau good governance. Ada 4 pendapat para ahli, yaitu yang pertama menurut Shaija di tahun 2021, di mana pelayanan yang baik dan berkualitas dengan sendirinya akan mendatangkan kenyamanan, kepuasan pasien, dan sekaligus memberikan keunggulan citra yang baik bagi rumah sakit dan pemerintah. Menurut Darmawansyah di 2018, yaitu kualitas pelayanan suatu rumah sakit dapat dievaluasi melalui kepuasan pasien. Dan yang ketiga, menurut Misala dan Paul di 2018, yaitu kepuasan pasien merupakan salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan yang menjamin keberlangsungan dan kesuksesan suatu rumah sakit. Dan yang terakhir, menurut Zulkifli di tahun 2020, selain melakukan evaluasi, pihak manajemen juga mencari setiap peluang serta meningkatkan daya saing rumah sakit melalui tata kelola yang baik dan tepat. Berikut yang dilaporkan untuk artikel dalam literatur, yaitu ringkasannya pertama, menurut Said 2020, judulnya pengaruh penerapan prinsip good corporate governance terhadap kepuasan pasien di unit rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tahun 2019 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan rancangan cross-sectional sampel penelitian sebanyak 81 pasien rawat inap di Rumah Sakit Mamuju. Hasilnya yaitu penelitian menunjukkan diantaranya 5 variabel GCG, akuntabilitas berpengaruh besar terhadap kepuasan pasien, diikuti dengan responsibilitas, transparansi, dan independensi. Sedangkan variabel kewajaran tidak memiliki dampak terhadap kepuasan pasien. Menurut Walshanti di tahun 2019 dengan judul Hubungan Peranan Good Corporate Governance dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Oheo, Kelurahan Inomoyo, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara. Untuk metodenya yaitu studi analitik dengan pendekatan cross-sectional, sampel penelitian sebanyak 56 pasien rawat jalan yang berkunjung di Puskesmas Ohio. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat hubungan atau dampak sedang antara variabel kewajaran dan akuntabilitas dengan kepuasan pasien, serta hubungan lemah antara transparansi dan responsibilitas dengan kepuasan pasien. Yang ketiga yaitu Halawa di tahun 2022 dengan judul Hubungan Penerapan Good Corporate Governance dan Mutu Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Unit Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Untuk metode penelitiannya yaitu analitik kuantitatif dengan desain cross-sectional, sampel penelitian berjumlah 100 pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Untuk hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa seluruh variabel GCG memiliki pengaruh atau dampak yang sangat kuat dan positif terhadap kepuasan pasien, diantaranya variabel kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Menurut Rizky di tahun 2023 dengan judul Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan, dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan cross-sectional survei sampel penelitian sebanyak 100 pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan, dengan hasil penelitian bahwa variabel kewajaran memiliki pengaruh atau dampak yang paling dominan terhadap kepuasan pasien, di mana aspek kewajaran kepada pasien yaitu rumah sakit memperlakukan pasien secara adil tanpa memandang adanya perbedaan sehingga pasien merasa dihargai oleh pihak pemberi jasa pelayanan. Menurut Zulkifli di tahun 2020 menggunakan metode
Good Corporate Governance di Stasification di Rumah Sakit Bahagia tipe C di Makassar. Penelitian dengan metode kuantitatif, desain cross-sectional, sampel sebanyak 83 pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bahagia menggunakan rumus Tlovin. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independensi dan kewajaran memiliki pengaruh terhadap kepuasan pasien. Sedangkan menurut Rushidi di tahun 2020 yaitu menggunakan implementasi good corporate governance di Rumah Sakit Indonesia dengan literatur review, penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan metode tinjauan pustaka dari beberapa hasil penelitian pada rumah sakit umum di Indonesia. Dengan hasil penerapan tata kelola governance di Rumah Sakit Indonesia banyak yang berkaitan dengan aspek kepuasan pasien. Menurut Jaija di tahun 2021 dengan Good Hospital Governance di Rumah Sakit Indonesia, penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan eksploratif kepada 13 informan yang telah ditentukan melalui purposive sampling, di mana hasil metodenya yaitu pelayanan kesehatan tingkat lanjut berupaya memberikan pelayanan yang baik dan bermutu melalui penerapan good corporate governance dengan harapan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara good corporate governance dengan kepuasan pasien. Menurut Zebua dan Tewu di 2023 menggunakan metode Good Corporate Governance di rumah sakit, yaitu dengan metode penelitian literatur review. Hasilnya yaitu suatu pelayanan dapat dirasakan langsung oleh pasien sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien yang menerima layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Meningkatnya kepuasan pasien juga menambah nilai rumah sakit yang berdampak positif terhadap keberlangsungan rumah sakit. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui hampir seluruh jurnal literatur review yang digunakan menyatakan bahwa prinsip good corporate governance memiliki pengaruh atau dampak terhadap kepuasan pasien melalui 5 prinsip, yaitu pertama, akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, independensi, dan kewajaran. Dengan transparansi yaitu pengambilan keputusan menggemukkan informasi material atau relevan mengenai perusahaan. Prinsip sangat penting untuk mencegah tindakan penipuan atau fraud. Transparansi merupakan penyampaian informasi dan keterbukaan. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pelaksanaan akuntabilitas merupakan aspek yang harus dijalankan dengan baik, bertindak sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. Profesi kesehatan tetap harus menjunjung tinggi kode etik profesi kesehatan masing-masing. Responsibilitas yaitu mencakup hal-hal terkait pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, di mana rumah sakit bertanggung jawab terhadap pasien yang harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan rumah sakit. Secara singkat, rumah sakit harus menjunjung tinggi supremasi hukum atau rule of law. Kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah sakit memberikan kesempatan bagi seluruh pasien untuk memberikan saran dan pendapat untuk memajukan rumah sakit, memperlakukan seluruh pasien secara adil, tidak memandang adanya perbedaan. Independensi yaitu prinsip ini merupakan bidang dan layanan sesuai SOP serta pelayanan baik dan dinamis secara profesional. Petugas kesehatan bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan dan bersedia untuk meminta maaf apabila terjadi kesalahan serta rumah sakit memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan status. Kesimpulan dari presentasi yang saya paparkan tadi yaitu di mana hasil studi menunjukkan bahwa secara keseluruhan good corporate governance memiliki pengaruh atau dampak terhadap kepuasan pasien, di mana semakin baik penerapan good corporate governance di rumah sakit, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pasien. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.